Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bertemu lagi di pembelajaran PJOK, pembelajaran daring atau di pembelajaran dalam jaringan. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian tetap diberi kebaikan oleh Allah dan diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita secara lancar dan tanpa kendala apapun. Oke, langsung aja Pak Riko ke materi. Materi berikutnya adalah kita di bab 3. Setelah kita mempelajari bab 1 dan bab 2 di semester 2 yaitu senam lantai dan aktivitas air, kita masuk ke bab 3 yaitu pemanasan dan pendinginan dalam olahraga. Untuk pemanasan dan pendinginan kalian pastinya pernah melakukan dan pasti sudah melakukan pemanasan dan pendinginan, meskipun itu sudah lama sekali kita lakukan karena kita dalam kondisi pandemi COVID ini sudah 1 tahun. Jadi kalian olahraga bersama Pak Riko sudah 1 tahun yang dulu ya. Jadinya pemanasan Pak Riko sudah yakin kalian pernah melakukan. Dan pasti kalian juga tahu apa itu pemanasan. Tetapi Pak Riko di sini mengulangi lagi penjelasan dari pemanasan itu sendiri. Ya, langsung saja Pak Riko langsung ke pengertian pemanasan. Pengertian pemanasan adalah gerakan pendahuluan sebelum melakukan olahraga utama, supaya otot-otot tubuh yang terlibat dalam aktivitas gerak siap dan tidak menimbulkan cedera pada otot atau persendian. Jadi secara umum atau secara garis besar pemanasan dilakukan sebelum olahraga dan wajib dilakukan bagi siapa saja yang akan melakukan olahraga supaya terhindar dari cedera otot atau cedera persendian. Ya, setelah dari pengertian, langsung saja kita masuk ke tujuan dan manfaat dari pemanasan. Yang pertama, tujuan utama dari pemanasan. Tujuan utama melakukan pemanasan sebelum olahraga adalah agar tubuh tidak kaget saat melakukan aktivitas fisik yang berat. Ya, kenapa kok disebut aktivitas fisik yang berat atau tubuh tidak kaget? Kita coba bayangkan anak-anak, kondisi tubuh kita atau otot kita dalam keadaan kaku, belum rileks. Karena kalau kita belum pemanasan, kondisi tubuh kita, otot kita itu kaku. Ya, gak kaku seperti yang kalian bayangkan lurus terus gak. Ya, kaku itu dalam kutip belum siap untuk melakukan aktivitas yang berat. Nah, dari kondisi tubuh yang kaku atau kondisi otot yang kaku langsung disuruh lari. Nah, pastinya nanti kita akan merasa sakit semua. Ya, contoh seperti bangun tidur langsung suruh lari. Kalian tidurnya dibangunkan langsung suruh lari. Pastinya badan kita terasa sakit semua. Itu otot-otot dan persendian yang merasa sakit. Nah, selain itu, manfaat dari pemanasan itu sendiri antara lain mencegah cedera pastinya, melancar peredaran darah. Jadi di otot-otot kita itu ada aliran darah. Kalau tidak melakukan pemanasan dulu, tidak akan selancar setelah kita melakukan pemanasan. Yang berikutnya, meningkatkan fokus dan mental. Nah, apa hubungannya fokus dan mental? Setelah kita melakukan aktivitas pemanasan, fokus kita lebih fokus, konsentrasi kita lebih meningkat, dan mentalnya pasti kita menambah. Seperti kita akan lomba, otot kita sakit semua karena belum pemanasan. Nah, jadi mental kita terganggu. Waduh, awakku loro kabeh. Berarti badan kita sakit semua, pasti kalah. Nah, itu mentalnya terganggu. Yang berikutnya, mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah fokus
dan mental kita menambah, pastinya kita akan mendapat hasil yang maksimal ya. Itu tujuan dan manfaat dari pemanasan. Nah, di sebelah kanan itu Pak Riko punya video singkat beberapa gerakan pemanasan yang bisa kita lihat bersama dan nanti kita praktekkan bersama-sama. Ya, gerakan pemanasan. Gerakan pertama, tekuk dan tundukkan kepala ke bawah sambil ditekan dengan telapak tangan. Hitungannya 1 sampai 10 atau 1 sampai 8 mengikuti jarum jam. Tidak boleh terlalu cepat atau lambat. Yang gerakan kedua yaitu angkat atau tekuk kepala ke atas sambil ditekan dengan telapak tangan. Nah, pastinya kalian pernah melakukan ya. Kita mencoba. Berikutnya gerakan ketiga. Gerakan ketiga, tengokkan kepala ke kanan sambil ditekan dengan telapak tangan. Hitungannya 1 sampai 10 atau 1 sampai 8. Pastinya kalau habis kanan langsung tengokkan kepala ke kiri sambil ditekan dengan telapak tangan. Hitungannya sama dan ritme atau temponya hitungannya sama sesuai jarum jam. Tidak boleh lambat atau tidak boleh terlalu cepat. Yang gerakan kelima, tengokkan kepala ke kanan sambil ditekan dengan telapak tangan atau patahkan kepala sambil ditekan dengan telapak tangan. Hitungannya sama. Setelah kanan langsung ke kiri. Nah, patahkan kepala ke sebelah kiri sambil ditekan telapak tangan. Hitungannya 1 sampai 8 atau 1 sampai 10. Yang gerakan ketujuh, dorong pinggang ke kiri sambil ditekan dengan telapak tangan. Nah, itu ada contoh gambarnya. Yang gerakan ke-8 yaitu setelah kanan pastinya ke kiri atau ke kanan dulu atau ke kiri dulu atau ke kanan, sama saja. Hitungannya sama 1 sampai 10 atau 1 sampai 8. Yang berikutnya gerakan 9, tundukkan badan ke depan, tangan di pinggang. Hitungannya 1 sampai 10. Nah, gerakan seperti menunduk. Nah, tapi badannya ikut menunduk. Yang gerakan ke-10 yaitu tekan pinggang dan condongkan badan ke belakang. Hitungannya 1 sampai 10 atau 1 sampai 8. Nah, gerakan 11 yaitu angkat kaki kanan ke depan sambil ditekan dengan telapak tangan. Nah, ini sambil menjaga keseimbangan anak-anak. Jadi gerakan kita harus seimbang. Gerakan yang ke-12 atau gerakan terakhir, angkat kaki kiri ke depan sambil ditekan dengan telapak tangan. Hitungannya 1 sampai 10. Hitungannya sesuai jarum jam. Oke. Itu nanti bisa kalian lakukan. Minta tolong orang tua atau saudara atau kakak untuk divideokan. Nah, tugasnya mempraktekkan 10 macam gerakan pemanasan dengan hitungan 1 sampai 8 secara urut, mulai dari kepala, bahu, pinggang sampai kaki. Jadi gerakannya harus urut dari atas sampai bawah, tidak boleh bawah atas terus tengah bawah lagi atas lagi, tidak boleh. Gerakan pemanasan itu harus urut dari atas atau kepala sampai kaki. Oke, nanti minta tolong orang tua atau saudara atau kakak untuk divideokan gerakan pemanasan 10 gerakan. Itu sudah Pak Riko kasih contoh macam-macam gerakannya, atau kalian punya ide yang lain boleh pakai, Pak saya punya gerakan ini, nggak apa-apa. Yang penting Pak Riko bisa melihat betul apa tidak dari gerakan yang kalian
praktekkan. Oke, sekian dari Pak Riko. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.